Jadi leader itu harus bisa menerima masukan ya. Siapa sih diri kita? Siapa sih Anda? Atau siapa sih mereka-mereka? Pak, saya ada melakukan apa? Saya mau dimarahi. Idemu apa? Saya dipaksa seperti itu. Semangat pagi, Pagi luar biasa. Oke, kembali lagi di sini podcast Bedah Buku Semanggi University. Di sini sebelumnya perkenalkan dengan saya Bayu, Saya Alif. Oke, di sini kami akan membahas tentang buku Berpikir dan Berjiwa Besar bab 13. Oke, bagaimana berpikir seperti pemimpin. Nah, di sini ada beberapa kutipan tentang cara berpikir seperti pemimpin. Pemimpin selalu berusaha dalam mengusahakan kelompoknya atau bawahannya yang dipimpinnya untuk maju dan bisa meningkat ke yang lebih baik. Jadi maka dari itu dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa meningkatkan ke yang lebih baik dari sebelumnya, menemukan jalan keluar. Salah satu contohnya yaitu pantang menyerah dari apapun dan selalu yakin berpikir positif, dalam artian afirmasi untuk positif. Di sini saya dengan Pak Alif otomatis kalau saya Pak Alif ya, saya sebagai staf ya tingkatannya, saya punya pimpinan, saya punya atasan. Nah, kalau ditarik di kehidupan nyata dari buku ini kan otomatis di situ ada kita sebagai anak buah diajari untuk pantang menyerah, istilahnya mengupgrade untuk lebih baik dari sebelumnya, diajari untuk berpikir positif, untuk secara kita komunikasi juga diajari. Nah, di sini kita bahas berpikir dan berjiwa besar. Kalau menurut Pak Alif sendiri, berpikir dan berjiwa besar itu seperti apa sih Pak? Bagaimana berpikir seperti pemimpin? Oke, ya, Mas Bay. Ini menarik sekali ya. Apalagi kalau yang lihat debat kemarin, wah seru ya. Apalagi tadi malam. Nah, apalagi kita tahun depan ya. Tinggal bulan lagi bakal memilih pemimpin di sini. Nah, cuma kita nggak bakal membicarakan mengenai pemimpin-pemimpin yang calon 14 Februari 2024 itu. Nah, ada 3 calon toh. Kita nggak akan membicarakan kemarin carbon storage regulation. Waduh, nggak sampai segitu ya. Jadi betul yang dikatakan Mas Bay. Seorang pemimpin itu sebenarnya nggak harus ditunjuk atau diserai kamu sebagai leader. Karena minimal kita memimpin diri sendiri. Betul, itu yang tantangan terbesar dan tersulit, tapi semua orang bisa melakukan itu. Nah, jadi di sini seorang leader emang betul leader ya. Leader memimpin ada beda-beda tipis sih sebenarnya. Jadi leader itu pasti dia mampu memanage atau bahkan tadi yang dikatakan Mas Bay, memotivasi. Nah, jadi mengeluarkan potensi terbaik dari timnya ataupun dari diri kita sendiri. Kadang kita ini kalau dalam memimpin itu kita banyak toleransi ke diri sendiri. Betul. Nanti aja lah. Nanti kalau sudah punya modal baru ini, atau nanti dulu lah, tunggu habis liburan aja. Atau gini, ini kan sudah akhir tahun 2023, nanti tahun 2024 solusinya saya kerjakan. Padahal namanya start untuk sukses bisa kapanpun dan dimanapun. Nah, bicara mengenai pemimpin yang baik ini, saya punya analogi nih, cerita. Saya kan senangnya nonton ini sebenarnya National Geographic. Nah, itu kan tentang binatang-binatang. Kalau kemarin saya lihat di pegunungan salju di Alpen ada rombongan serigala. Jadi yang namanya leader itu tidak selalu harus di depan. Dia berputar keliling. Jadi yang di depan itu ada namanya navigator. Nah, dia bertugas di depan sendiri mencari jalan. Nah, kenapa dia di depan? Dan itu yang biasanya badannya paling besar. Karena dia sebagai pembuka jalan. Betul ya. Terus agak di tengah, baru sesuai dengan porsi atau spek orang-orang tersebut biasanya seperti itu Pak. Nah, betul ya. Speknya. Yang di tengah biasanya betina sama anak-anak. Yang belakang itu badannya besar lagi. Dia penjaga belakang.
besar di belakang sama di depan Pak ini. Iya betul ya. Untuk melindungi yang di tengah tadi Pak. Betul ya? Masa. Dan leader dia nggak selalu di depan, dia berputar kadang di depan, di belakang, di tengah, ke belakang lagi. Dia juga bertindak sebagai sweeper. Nah, kalau yang bagi om-om, tante-tante yang touring, nah kan ada yang sweeper ya, Mas Bay ini tim sweeper nih. Makanya nah, ada yang seperti jadi ngecek anggota yang di depan, di tengah, di belakang gimana kondisinya. Misal ada bahaya, otomatis dia bilang sama ini yang di tengah maupun yang navigator, ayo kita percepat, sama dirapatkan barisan. Nah, kalau di depan ada bahaya, nah kita perlambat dulu yang di tengah ini, sehingga yang depan tadi apa ya istilahnya yang navigator tadi mencarikan jalan terbaik dulu. Nah seperti itu. Jadi leader itu tidak selalu harus di depan ya. Kalau film-film zaman dulu ya, kalau lihat film apa namanya judulnya 300 Pak Leonidas, ya itu kan leadernya jadi maju di depan sendiri, wah ada perang sendiri. Tapi kalau yang zaman modern di belakang atur strategi, dimanfaatkan betul potensi. Oh si panglima ini dia jagoan panah belakang aja. Nah jadi ketika musuh dari jauh panah dikerahkan dulu, ketika sudah hampir habis mendekat baru yang jagoan pedang maju lagi. Terus film apa lagi ya? Kalau film saya kurang. Kita masih bicarakan film ya. Cuma analoginya situ. Jadi banyak leader-leader atau pemimpin yang terinspirasi dari film itu, atau bahkan film itu terinspirasi dari ini kisah-kisah Romawi itu. Itu kisah Romawi. Jadi kalau saya lihat film dulu zaman saya ya, namanya Sal Sepuh. Sal Sepuh. Ya juga gitu. Wah, zamannya perang Majapahit. Wah, Patih Gajah Mada di belakang, anak buahnya dibentuk apa namanya formasi Kalajengking, formasi Garuda. Nah seperti itu. Dia nggak harus selalu maju. Harus selalu. Betul ya. Dia memberi semangat, memberi dorongan di anak buahnya, memberi kepercayaan. Jadi kalau terlalu dominan juga ini, anak buahnya merasa ditinggal. Wah, paling sakti maju di depan, anak buahnya, aku ngapain ya? Nah, dia di belakang memberi support, dukungan. Wah, ketika terdesak baru turun tangan. Jadi pemimpin yang baik seperti itu, menurut saya sih. Kalau menurut Mas Bay gimana? Oke. Kita nggak apa ya? Nggak perlu kita lepaskan baju kita nggak sebagai staff. Saya juga pernah juga jadi di posisi sebagai staff. Nah tapi di situ saya oleh leader saya dituntut ini, kamu harus punya alif, kamu harus punya kepemimpinan, diserai tugas ini laksanakan, gimana idemu. Nah jadi leader saya itu malah sebagai apa ya, coaching, mentoring. Jadi ketika Pak tugas saya ketika saya maju, Pak saya harus melakukan apa, saya malah dimarahi. Idemu apa? Saya dipaksa seperti itu. Akhirnya, Pak, jika saya lakukan plan A, plan B, plan resikonya nanti gini, plan B, nanti kita gini. Nah, saya malah balik pertanyaan saya dibalik dengan pertanyaan, menurut kamu mana? Laksanakan aja. Nah, dari situ betul juga ya. Kalau dari situ saya jadi belajar. Jadi ketika mengalami suatu pengalaman atau pengambilan keputusan ini, oh ternyata resikonya ini. Nah, jadi ketika ada case yang sama atau pekerjaan yang sama, kita tahu, oh saya harus jalan ke sini. Kalau nanti ngambil yang itu, hasilnya kurang optimal. Akhirnya, plan B ini seperti itu. Oke, siap Pak Liv. Sangat menarik sekali Pak Liv. Kalau dari saya pribadi, seorang pemimpin tadi Pak ya, bagaimana berpikir seperti pemimpin. Di sini ada beberapa contoh-contoh seperti menunjukkan bahwa siapa sih diri kita, siapa sih Anda, atau siapa sih mereka-mereka gitu Pak ya. Seorang pemimpin itu bukan hanya tentang pengalaman formatif di masa lalu, atau maksudnya perlu, oh dulu aku sebelum jadi pemimpin itu riwayat saya itu sebelumnya harus seperti ini gitu, harus seperti ini. Tapi kemungkinan yang diciptakan dari diri sendiri di masa depan, artinya kita mampu untuk apa ya Pak, planning ya atau apa ya, dalam artian kita sudah punya rencana di masa depan. Jadi bagi siapapun yang ingin memajukan karir kita atau mungkin untuk masa depan kita untuk menjadi seorang pemimpin yang diharapkan oleh anggota atau organisasinya, kalau saya sih istilahnya, saya kan kebetulan suka komunikasi ya Pak dengan siapapun, entah itu saya nggak pernah mandang wah itu orang di jalan atau ini orang kantoran, saya harus ngobrol dengan orang yang ini enggak.
Enggak, karena saya memposisikan diri saya dengan mereka itu sama. Kalau misalkan di kantor itu kan ada riwayat organisasinya tadi itu Pak ya. Struktur organisasi ya. Oke, kita di kantor kita profesional, ada staf, ada manajer, ada di atasnya. Saya sadar posisi di situ. Tapi kalau begitu sudah di luar kantor, pasti seorang atasan saya itu bilang, kalau sudah di luar ya kita nggak ada yang namanya pemimpin, nggak ada yang namanya anak buah gitu. Jadi apapun yang kita sampaikan, apapun yang saya sampaikan biasanya diterima, istilahnya masukan-masukan. Jadi di situ nggak ada istilah yang namanya pemimpin atau anak buah begitu Pak Lif. Jadi oh ya. Jadi gini, betul-betul saya setuju nih. Jadi leader itu harus bisa menerima masukan ya. Nah dari apapun itu betul ya. Jadi bisa jadi seorang stafku anggota punya ide yang brilian, cuma dia mungkin belum tersalurkan. Nah itu betul ya. Kita si leader harusnya sih tahu potensi itu. Nah ini ada masukan yang bagus sebenarnya nih. Kan kita nggak mau terjebak seperti HP Nokia. Nah Nokia itu ya, dia stuck udah pede di situ, nyaman di sistem operasi Symbian, yaitu aja nggak sadar yang namanya Android, iOS bergerak, melesat cepat, akhirnya dia tergerus. Nokia, BlackBerry juga gitu, terlena. Mungkin karena nggak melihat kiri kanan, nggak melihat kompetitor, merasa pede, seperti itu. Memang dari potensi ataupun masukan bisa datang dari mana aja.